Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, pelajaran IPA kelas 7 semester ganjil kita mulai dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles membagi makhluk hidup ke dalam dua kerajaan besar, yaitu tumbuhan dan hewan. Kebanyakan tumbuhan memiliki klorofil dan tidak berpindah tempat, sedangkan hewan tidak memiliki klorofil dan mampu berpindah tempat. Aristoteles kemudian membagi kerajaan tumbuhan menjadi tiga, yaitu pohon, semak, dan herba. Kerajaan hewan dibagi menjadi tiga kelompok. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri, yaitu struktur tubuh atau bentuk, ukuran, warna, dan cara memperoleh makan. Sistem klasifikasi Linnaeus memberi dua kata untuk tiap nama jenis organisme. Sistem pemberian nama dengan dua kata ini dikenal dengan binomial nomenklatur. Nama jenis dengan dua kata ini merupakan nama ilmiah. Kata pertama adalah nama genus atau marga, dan kata kedua adalah petunjuk jenis. Kata pertama penulisannya diawali dengan huruf besar, sedangkan kata kedua diawali dengan huruf kecil. Kedua kata dalam nama ilmiah ini ditulis dengan cetak miring atau diberi garis bawah. Misalnya, tanaman padi mempunyai nama ilmiah Oryza sativa L. Oryza adalah nama marga, sedangkan sativa adalah petunjuk jenis. Sedangkan huruf L adalah singkatan dari nama Linnaeus. Sistem ini mengelompokkan jenis-jenis tertentu dalam satu kelompok besar yang disebut marga. Marga yang memiliki kemiripan yang tinggi ditempatkan ke dalam kelompok yang lebih besar, yaitu famili atau suku. Famili-famili yang memiliki tingkat kemiripan tinggi ditempatkan ke dalam satu ordo atau bangsa. Bangsa-bangsa yang memiliki tingkat kemiripan tinggi ditempatkan ke dalam satu kelas. Kelas-kelas yang memiliki tingkat kemiripan tinggi ditempatkan ke dalam satu filum. Dan filum-filum yang memiliki tingkat kemiripan tinggi ditempatkan ke dalam satu kingdom atau kerajaan. Klasifikasi merupakan suatu cara pengelompokan, penggolongan, dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah: 1. Mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan kita semuanya. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. 5 kingdom itu sebagai berikut: 1 Monera, 2 Protista, 3 Fungi, 4 Plante, 5 Animalia. Kingdom Monera memiliki karakteristik bersel satu, bersifat prokariotik, berkembang biak dengan aseksual dan seksual, hidup bersama membentuk koloni atau kelompok, bersifat heterotrof. Kingdom Monera tersusun dari dua, yaitu yang pertama bakteri. Contoh dari bakteri adalah Streptococcus, Lactobacillus casei, dan Treponema pallidum. Monera yang kedua adalah alga hijau biru. Contohnya Spirulina dan Nostoc communis.
Protista adalah makhluk hidup yang sederhana dan hidup di daerah yang berair. Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak yang memiliki karakteristik yang bervariasi. Beberapa di antaranya menyerupai tumbuhan, yaitu memperoleh makan dengan cara fotosintesis. Ada yang menyerupai hewan, bahkan ada yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. 3 kelompok protista yang umum dikenal yaitu bersel tunggal mirip hewan, misalnya Paramecium, mirip jamur, misalnya jamur lendir, dan yang mirip tumbuhan, misalnya Euglena. Anggota kingdom ini sudah memiliki membran inti. Fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Kelompok fungi ini mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil. Makhluk hidup yang tergolong ke dalam kingdom fungi biasanya tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Contoh dari kingdom fungi, misalnya Basidiomycota, Flea agaric mushroom, Chanterelle mushroom. Ciri-ciri kingdom Plantae yaitu organisme multiseluler dan eukariotik, melakukan fotosintesis bersifat autotrof. Sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, berkembang biak secara seksual dan aseksual, dan tidak dapat berpindah tempat. Tumbuhan digolongkan menjadi lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan biji. Ciri-ciri tumbuhan lumut sebagai berikut. 1. Memiliki bentuk menyerupai akar atau rhizoid. Tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Habitatnya di tempat lembab. Tubuhnya berukuran 0,5 cm sampai 15 cm. Daur hidupnya mengalami bergiliran keturunan antara fase gametofit dan sporofit yang disebut metagenesis. Contoh dari lumut adalah Marchantia dan Sphagnum. Kita lihat ciri khas daun tumbuhan paku. Adanya sori dan pucuk daun tergulung. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang,
Dunia hewan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Avertebrata dan Vertebrata. Avertebrata terdiri dari Porifera, Coelenterata, Vermes, Moluska, Arthropoda, dan Echinodermata. Contoh dari Avertebrata misalnya kecoa, laba-laba, kupu-kupu, dan siput. Vertebrata terdiri dari Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Contohnya bisa dilihat contoh dari vertebrata, ikan, ular, kucing, katak, dan burung. Demikian tadi paparan dari materi klasifikasi makhluk hidup. Kalian bisa memahami lebih lanjut dengan membaca rangkuman sebagai berikut. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu dengan materi berikutnya. Wardah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.